Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mujibu da'wat rafi'u darajat allazi yaqbalu taubatan ibadihi allazina ya'maluna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan kita Bapak Selamat, Pak. Dan alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita doakan mudah-mudahan pimpinan kita dimudahkan urusannya. Amin. Bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi buat karyawatinya. Karena jajaran serta karyawan-karyawati PT Hardware yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini tentunya kita bersyukur kita masih diberikan nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita bisa mengawali aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sampai akhir hayat hidup kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah contoh terbaik dalam kehidupan, dan bisa meraih husnul khotimah. Yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini saya sangat gembira jamaah sekalian, Bapak sekalian. Kenapa? Karena ternyata kita semua cinta kepada Nabi kita. Kemarin saya baru saja mau di pegunungan yang itu jaraknya harus ditempuh dengan mobil off-road karena dengan kondisi hujan. Dan kebetulan saya mikir sendiri, saya akan ngerasain betul-betul bagaimana orang di atas gunung tidak ada listrik, kok mereka bisa mau mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Padahal begitu jauh jaraknya dan tidak terbayang ya Mas, dari Mekah Al-Mukarramah bisa sampai ke daerah Bogor sampai ke atas gunung, bagaimana bisa mengenal sosok Nabi. Sementara kita yang di kota aja udah mulai melupakan ya kan. Apalagi setiap saat BBM update status ya kan, ganti DP. Ada nggak yang ganti DP-nya mengingati Maulid Nabi ya? Atau pagi hari ini mari kita bersolawat, hampir jarang. Semakin hari semakin ditinggalkan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Padahal manusia terbaik, bahkan manusia paling bersejarah yang bisa mengubah peradaban kehidupan manusia dalam waktu yang sangat singkat itu hanya Nabi kita. Dalam 23 tahun. Ya. Bahkan kalau kita baca risalah sejarahnya, itu dalam 23 tahun, 27 peperangan yang beliau lalui. Kalau begitu 1 tahun berapa perang? Lebih dari 1 perang berarti. Kalau 23 tahun beliau membawa risalah dakwah, 27 peperangan beliau lewati. Hampir kehidupannya tidak pernah penuh dengan kekosongan. Penuh dengan kesibukan, penuh dengan usaha, penuh dengan upaya. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fatihah tadi yang dibaca oleh qori kita, Ustaz siapa Ustaz? Ustaz Fadil. Ustaz Fadil. Ustaz Fadil tadi baca inna fatahna laka fathan mubina. Kita ini sudah dikasih sama Allah sebuah grand design. Sama S Hardware pasti punya grand design. Dimanapun S Hardware polanya harus kayak gitu. Sistemnya standar SOP-nya harus kayak gitu. Tidak boleh berubah. Sama begitu juga kita. Oke, seperti saya, walaupun mainnya di kampung, tapi kan kota juga ngerti ya. SOP-nya tetap harus diambil ya, jangan kalian. Ini Allah Subhanahu Wa Taala pengen SOP-nya manusia terbaik diketahui oleh semua manusia. Sampai yang di atas gunung pun ingin ketahui. Bahkan ke Lampung saya ke dalam hutan, nyebrangin lautan, nyebrangin jembatan, itu di dalam hutan, di hutan karet, saya pikir udah nggak ada orang.
Saya mau diajak ceramah kemana nih? Kayaknya ke bangsa jin ya. Kalau udah kagak ada perumahan dong. Nggak taunya banyak kumpulan transmigran. Saya bilang hebat ini Nabi. Manusia seorang yang dilahirkan yatim, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya kakak, nggak punya adik. Coba mau ngadu ke siapa? Kalau kita sekarang gampang, aku lagi galau, insya Allah. Kenapa sih dia? Kenapa sih Pak? Iya kalau Nabi ada BBM zaman dulu. Nabi lagi galau, Nabi dihina, dikerja, bahkan Sayyidah Fatimah ketika melihat ayahnya. Kenal nggak Sayyidah Fatimah? Kenal. Kalau kenalnya pasti Sahri ini kenal. Siapa lagi yang kenal? Kalau Selenian kenalnya. Kalau yang begitu kenal tuh. Kalau Hakimah kenal nggak Hakimah? Oh, belum ada yang nonton Assalamualaikum Beijing ya? Aduh. Nanti kenalan sama Hakimah ya. Ini jangan sekalian. Sayyidah Fatimah saja ya. Itu melihat bagaimana kehidupan Rasulullah, seorang pemimpin dunia yang perbendaharaan harta dunia ini diserahkan sama Rasul. Rasul ditawarin tuh. Muhammad, maukah engkau aku kasih kerajaan Nabi Sulaiman? Sayyidah Fatimah tahu, tapi bagaimana kehidupan Rasul yang dilalui? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu saat beliau sedang sujud di depan Ka'bah, apa yang dilakukan oleh tetangganya? Apa yang dilakukan oleh pamannya? Pamannya melempari, mengotori bahunya dengan kotoran unta. Ini manusia yang akan dibentuk manusia hebat. Saya yakin produk yang ada di sini ya pasti melalui proses yang lama untuk hadir di sini, ya kan? Ya. Enggak langsung bahan mentah dari alam langsung diambil. Melalui proses yang panjang, dia harus dibelah dulu, kadang harus dibakar dulu, diproses. Emang bisa langsung jadi begini? Ya. Bangku nggak bisa dibentuk dulu, dipanasi dulu. Ketika dia mau dibentuk, dipanasi, proses, bahkan sakit memang ditekuk-tekuk dia. Kalau dia bisa teriak, mesti teriak. Ya kan? Sakit saya ditekuk-tekuk, sakit saya dibakar. Tapi untuk pembentukan suatu hal yang baik, pada akhirnya ketika dia sudah berbentuk baik, harganya mahal. Iya. Iya. Sama sekalian. Allah ingin membentuk Rasulullah, inna fatahna laka fatham mubina, aku berikan engkau kemenangan yang nyata, aku jadikan nih Nabi Muhammad manusia super di dunia, tapi engkau lihat kehidupannya. Banyak di antara kita pengen kayak Pak Slamet ya. Enak kayak Pak Slamet ya, udah jadi pimpinan. Lihat perjuangan beliau berapa tahun. Bagaimana beliau mempelajari sistem manajemen di hardware, bagaimana sistem kepegawaiannya supaya bisa maju. Baru lambat laun dia bisa jadi pimpinan. Tapi kalau kita hanya bekerja, melihat saja, males-malesan, bisa nggak jadi top leader? Tidak bisa. Employee of the month. Ada nggak employee of the month di sini? Employee of the month, lihat apakah yang dikerjakan biasa dengan yang lain? Pasti dia punya nilai yang lebih, dia bekerja lebih rajin, dia punya kreativitas yang lebih, maka dia bisa menjadi employee of the month. Tapi lihat usaha yang dilakukan lebih daripada yang lainnya. Maka kita diberikan inna fatahna laka fatham mubina, kemenangan yang nyata. Engkau ingin menjadi manusia yang super, ikuti Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta samsun anta badrun. Nabi Muhammad itu dia lombanya bukan lagi sama manusia lagi. Sama siapa? Anta samsun, matahari. Engkau bisa terbit setiap pagi, aku pun bisa menyinari manusia. Anta misbau suduri. Nabi bukan cuma menyinari matahari, cuma menyinari titiknya saja, ya kan? Tapi sampai yang terdalam tidak bisa. Nabi misbah suduri. Sampai ke dalam hati manusia, Nabi bisa memberikan kebahagiaan. Bisa nggak matahari melakukan? Iya, Nabi berlombanya bukan cuma sama manusia, sama matahari Nabi berlomba. Kita pernah nggak berlomba sama matahari? Nah, udah kalau mau melek tungguin matahari terbit dulu. Oh, udah terbit nih baru kita melek. Kita bangun pagi aja kalah sama ayam. Coba dah, kita kalau bangun pagi apa? Ayam kukurunya juga kita masih, apalagi musim hujan begini ya. Lihat ayam, kalau bangun tidur pernah dia malas-malasan. Bangun tidur dia langsung bagaimana? Dia pop, langsung bergerak badannya. Kalau kita bangun tidur, ini siapa yang begini kalau bangun tidur nih? Kucing. Iya, lebih berkah mana kucing sama ayam? Ayam, kenapa? Karena ayam dari bangun paginya dia sudah giat. Dia sudah ngajak manusia bertasbih kepada Allah Subhanahu Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lihat seluruh alam raya semuanya bergerak, berbuat, tidak diam. Semuanya mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi lihat ayam udah
ruku yuk. Iya? Iya. Yuk kita ruku yuk. Kita pada ngapain? Bukan ruku. Ngapain rebahan, ya? Pada tutup mata kita, pada tutup telinga, enak tiduran aja. Akhirnya kehidupan kita kalah berkahnya sama ayam. Lihat ayam, ada buntut ayam nggak? Ada ya, buat apa buntut ayam? Korek kuping. Korek kuping. Ada pot ayam, ada foto ceker, ada apa lagi? Semuanya ayam itu terpakai kan? Kenapa? Dia menunjukkan aku saja ayam bisa bermanfaat. Maka jangan sekalian ketika kita ingin melahirkan manfaat yang banyak, ketika kita ingin menjadi manusia yang terbaik, tentu banyak pengorbanan. Tidak bisa kita berdiam diri saja. Nabi Muhammad saja untuk bisa meraih kemuliaan, lihat 27 peperangan beliau lalu. Tetapi kemenangan yang nyata kira-kira apa? Apakah pucuk pimpinan ketika kita menjadi direktur? Apakah ketika kita mempunyai harta yang banyak? Bukan. Kemenangan yang nyata, kemenangan yang harus kita raih dalam kehidupan dari capeknya dunia kita ini nih, ya, bukan hanya menjadi sekedar pucuk pimpinan, bukan, tapi menjadi contoh yang baik. Uswatun hasanah wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad hanya seorang utusan, seorang nabi Allah terakhir yang membawa pesan. Nih, ya, kita kalau dapat surat dari pimpinan pusat, kira-kira senang nggak kan? Dari pimpinan pusat ke pimpinan pusatnya SW punya orang mana nih? Cina. Diundang langsung ke Cina sama Soviet, kira-kira bahagia apa enggak? Hah? Dikasih biaya dinas, dikasih living cost, kira-kira senang apa enggak? Tapi kira-kira yang dikirim yang bagaimana? Yang rajin, yang malas, apa yang semangat? Yang semangat dan rajin ya kalian. Ini Allah pengen supaya manusia kayak begini semuanya. Jangan sampai manusia udah ngelihat dia bagaimana matahari, bagaimana rembulan, semuanya berbuat, bagaimana ayam, bagaimana kucing. Lihat mana lebih berkahnya kucing sama ayam. Lihat, kalau ayam punya anak 10 kagak ada yang stres. Ya, ada ayam pakai koyok punya anak 10. Dia tetap, dia pagi, dia jalanin hari itu. Nggak pernah berpikir. Nih jangan sekalian. Kata Rasul, pagi hari ini kira-kira kita bangun sehat atau enggak? Sehat. Nah, hari ini kita punya makan nggak untuk hari ini? Ada nggak yang hari ini kebayang gua kayaknya bakal kelaparan nyari? Nggak ada kan? Maka kata Rasul sebenarnya orang yang pada pagi hari ini bangun dengan keadaan sehat dan dia punya makan untuk satu hari ini, maka dia sebenarnya punya dunia beserta isinya. Udah cukup sebenarnya kita untuk hidup hari ini udah cukup. Cuman apa? Tadi ketika kita tidak mau mensyukuri apa yang kita punya, kita berharap banyak untuk sesuatu yang nanti yang tidak jelas. Maka akhirnya yang ada sekarang tertutupi. Kita pengen buru-buru naik jabatan, nggak usah mikir naik jabatan. Jabatan itu akan kita raih kalau prestasi bisa kita dapatkan. Ya, nggak bisa omong kosong. Inna tapi nasalata diri alam yabat. Tidak mungkin sebuah bahtera berjalan di atas daratan. Dia pasti berjalan di atas lautan. Dia harus bergerak, dia harus berbuat, jangan sekali. Maka ketika manusia dia mengharapkan kemuliaan tapi tidak mau berbuat, kaburomatan indallah antaqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci sama orang-orang yang pengen mulia, pengen naik jabatan, pengen dianggap orang soleh, tapi nggak ada perbuatannya. Kalau saya tanya semuanya pada mau masuk surga apa enggak? Mau. Tapi kira-kira kalau disuruh bangun malam mau apa enggak? Gak jujur. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Nih Allah Subhanahu wa taala mau enggak kau selamatkan dari azab yang pedih? Bagaimana caranya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kita pengen selamat dari azab yang pedih, kita harus berjuang jiwa dan raga. Enggak cukup cuma omongan doang. Saya pengen masuk surga, ngomong doang kagak cukup. Saya pengen ke S Hardware nih. Tadi pagi saya ngomong, Bahkan saya pengen ke S Hardware. Ya, saya ngomong doang, kira-kira kagak naik motor, nyampe nggak kemari? Enggak, harus ada perjuangan. Saya ngelewatin macet, berdesak-desakan, dia kan potong sana, potong sini dengan daya dan upaya. Perih susah. Saya kemari, alhamdulillah sampai. Ada berarti perbuatannya ya Ustaz. Kalau nggak ada perbuatannya, bohong. Ya. Maka Allah tidak senang. Lihat semuanya saja berbuat. Apa yang tidak berbuat di alam raya? Ya. Semuanya bergerak, semuanya berubah. Sementara manusia tidak mau berubah, tidak mau menjadi tambah baik dalam kehidupannya, dia lupa dengan uswatun hasanah, dengan contoh yang terbaik, maka manusia hidupnya di dunia ini akan sia-sia.
Maka mari kita kembali nih, ini ada upaya maulid ini dijauhi. Maulid ini ditinggalkan, maulid ini dibikin bid'ah. Sementara orang Bob Sadino aja meninggal diberitakannya luar biasa ya. Pengusaha kaya ini semuanya pada ingin mencari berita. Kenapa Bob Sadino jadi orang kaya? Nah sekarang ini ada sosok manusia super, manusia nomor 1 yang dimuliakan, yang jaminannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi ini Allah yang bersolawat kepadanya, Allah yang memerintahkan, Allah saja mau bersolawat. Malaikat bersolawat. Sekarang kita manusia udah belum bersolawat kepada Nabi. Udah belum tadi kita bersolawat? Udah, tapi kita baru berhenti bersolawat. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Solawatnya udah, taslimnya sudah belum. Apa itu taslim? Kita mau nyerah. I'm surrender. Saya menyerah. Saya ikuti apa maunya Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepada Allah, Allah yang maha baik, yang maha super, yang maha segala-galanya. Kalau mau kenal sama dia, kalau mau kenal sama pucuk pimpinan, kenalin head divisi. Bisa kita langsung mau ketemu pucuk pimpinan langsung OB, mau ketemu langsung, dia bisa nggak? Cuma ya nama head divisi. Nggak bisa sembarangan. Sama kalau kita mau kenal sama Allah, kenalin siapa manusia paling dekat. Enggak ada manusia yang diundang sama Allah langsung. Yang lain pada minta. Nabi Musa minta, Allah saya minta ketemu dong di Bukit Tursina. Oh boleh, nanti aku temui engkau. Engkau puasa dulu. Udah puasa sekian hari ditambah 10 hari. Ketika Allah baru memunculkan cahayanya di Bukit Tursina. Bukit Tursina hancur, Nabi Musa pingsan. Belum sampai melihat. Ini Nabi Muhammad diundang langsung. Isra Mi'raj naik Nabi, tenang saja, engkau datang kepadaku, engkau lihat surgaku, engkau lihat nerakaku, engkau lihat semua kekuasaanku, walillahi junudu samawati wal ardh, engkau lihat kekuasaanku, engkau lihat, ya, makhluk yang lemah sekalipun bisa memberikan pertolongan kepada engkau. Ketika dikejar di gua Sur, siapa yang nolongin? Laba-laba makhluk lemah mau nolongin, ya kan? Dalam waktu sekejap bikin sarang merpati mau nolongin, itu jangan sekali. Waktu beliau hidup, bahkan sekarang burung merpati karena mau melindungi Nabi di Mekah Al-Mukarramah nggak boleh dibunuh dengan burung merpati. Diabadikan. Sekarang kita udah sejauh mana aja Mas Kali? Kalau burung mau, al-ankabut, laba-laba mau membela Nabi, kita udah sejauh mana bela Nabi? Bela Nabi bukan bela orangnya, bela ajarannya. Ini Indonesia mayoritas Muslim, tapi kok Islamnya orang Islamnya rendah. Sekarang siapa yang mimpin Jakarta? Oh, siapa yang salah? Mayoritas Muslim. Muslimnya. Bukan orang yang nonnya, bukan kitanya yang harus berbenah diri. Nabi ngajarin, al-barokah fi bukuriha. Keberkahan itu ada waktu pagi hari, kebanyakan kita pagi hari masih malas. Mereka sudah berusaha. Kalau kita kebanyakan ibadah maunya di masjid, maunya di musola, maunya berzikir sendiri. Lihat Nabi diprotes sama kafir Quraisy. Ngapain tuh Nabi yang sunnah fil aswaq berjalan-jalan di pasar? Kagak boleh, Nabi jangan di pasar. Nabi di masjid aja. Nabi di Ka'bah aja. Kenapa? Karena mereka khawatir ekonominya dibaca oleh Nabi. Maka ketika Nabi turun ke pasar, ekonomi dikuasai sama Nabi. Bisa nggak kita seperti itu? Jangan berangkat pagi, yang penting gue masuk kantor, ntar pulang bodo amat, ya kan? Kemana-mana. Enggak mikir bagaimana membaca market nih. Bagaimana supaya maju, supaya bisa berkembang. Akhirnya timbul 10.003. Emang belajar dari mana dia? Kok awal sadunya belajar? Kok andoer katanya. Aku nggak bisa, modalnya kurang. Ya. 10.003. Ketika orang mau berpikir begitu, Nabi begini, jangan tidak berdiam diri. Nah kebanyakan kita pengen kayak ya Rozak, ya Goni, minta ditimpain duit 10 juta langsung dari langit. Nggak bisa. Tidak mungkin, Allah tidak akan merubah sunatullahnya. Yang mau kaya, yang mau sukses, yang mau berhasil, dia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Emang apa bedanya antara pimpinan dengan kita? Sama makannya nasi. Cuman bedanya ilmunya dia lebih, pengalamannya dia lebih. Dia mau lebih belajar. Sekarang kita yang masih di bawah mau nggak belajar, mau nggak mengerahkan tenaga kita, mau nggak mengerahkan pikiran kita. Orang yang mau berusaha dengan sekuat tenaga, maka dia akan dapatkan sesuai dengan upayanya. Ya. Kira-kira kita kuliah gampang, susah. Ya,
Tapi kalau udah susah kita lewati, kita dapat ijazah, kerja kita lebih mudah naik apa lama naiknya? Lebih mudah naiknya. Tapi upayanya luar biasa ya. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita bukan sekedar merayakan Maulid. Kalau Maulid kita rayakan cuma seremonial saja, maka kita sedang menjawab, tuh lihat Maulid nggak merayakan apa-apa. Percuma kan, bisa kan? Maka harus diubah. Maulid ini harus bisa, nabinya sudah lahir. Ketika lahirnya Nabi, apa yang dilahirkan oleh Nabi? Ajaran yang kalian. Maka Sayyidina Abu Bakar nanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, sunnah apa yang Nabi jalankan yang belum aku jalan? Nah, kalau kita pernah nggak nanya? Boro-boro, kitab hadis aja nggak punya ya? Iya, Al-Quran aja jarang dibaca, Ustaz. Al-Quran saya mau rapi-rapi, bersih-bersih. Nggak ada yang lecek. Saya taruh di tempat paling atas. Ntar kalau Ramadan baru saya turun. Bagaimana coba bagaimana tadi? Padahal Nabi garansinya dua itu. Al-Quran dan hadis sunnahku kita jalankan, pasti kita jadi manusia yang sukses. Tapi yang terjadi sekarang kita baca itu, kita amalkan itu, atau kita tinggalkan. Kita tinggalkan yang saya. Kehidupan semakin enak, manusia udah nggak bicara lagi bagaimana hidup yang baik, lifestyle yang penting. Ya kan? Yang penting hidup enak, masa bodoh amat yang lain. Kalau mau Nabi, kalau bicara enak nggak mau dia. Udah dinaikin ke Sidratul Muntaha, udah dinaikin ke aras, udah ngelihat sorganya Allah. Nabi Idris aja ketika diajak sama malaikat Israel melihat ke surganya Allah, kagak mau balik nanti. Bahkan dia sengaja dia tinggalin sendalnya. Biar kalau diturunin ke dunia, sendal saya ketinggalan balik lagi. Sampai kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad enggak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Nabi enggak mau jangan sampai kita capek di dunia enggak dapat kebaikan di akhirat nanti. Jangan. Aku yakin loh. Kata Nabi, aku yakin tapi aku bisa menunjukkan bahwa sesusah apapun kita bisa menjadi orang baik. Maka Nabi ketika tadi ditawarin kerajaan Nabi Sulaiman, enggak. Cukup bagi saya lapar sehari, kenyang sehari. Buat apa? Buat pelajaran bahwa kalau jadi kaya jangan lupa ikuti Nabi. Nabi ketika kenyang bagaimana sifatnya. Waktu aku susah, aku nggak punya makanan, ikuti Nabi bagaimana Nabi bisa melewati kehidupan susahnya sehingga bisa menjadi makhluk yang mulia. Makanya dari pagi hari kita sudah diantarkan oleh Nabi, ayo kenal Allah. Bangun tidur kita baca doa apa? Jam 6 bangun tidur gitu lagi. Enggak. Bangun tidur apa doanya? Alhamdulillah sayana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ya Allah, terima kasih telah membangunkan kami setelah kami tidur. Amatana wa ilaihi nusur, dan sesungguhnya kepada Engkau lah aku kembali ya Allah. Di dunia ini pagi hari aja sudah diajarkan sama Nabi, ini dunia sementara, kejar sebanyak-banyak, boleh silakan kuasai dunia. Kenapa? Orang kalau menguasai dunia insya Allah nyampe ke akhirnya lebih cepat. Kira-kira motor 100 cc sama 500 cc lebih cepat. Wah, salah itu pasti. 100 cc sama 500 cc lebih cepat mana? 500. Lebih cepat 500, harganya lebih mahal mana? 500, bahannya lebih kuat mana? 500, tapi harganya lebih mahal. Buat belinya susah. Tapi kalau kita mampu, kita beli, harganya mahal, nyampenya lebih cepat yang 500 cc. Mau masuk surga tiap bulan 1000 aja ogah. Gimana mau masuk? Ya kan? Coba naik sepeda dan pilih sepeda. Ada sepeda Pasifik yang 2 juta, ada yang Inten 50 juta. Cari jalanan jelek, lebih enak yang mana dipakai? Lebih cepat sampai yang mana coba? Dunia aja, tata kelola dunia, tata sistem dunia saja kita sudah diajarkan. Yang barangnya lebih bagus, yang barangnya lebih baik, yang harganya lebih mahal, itu pasti lebih cepat sampainya. Kenapa? Saya belajar sama guru saya, Pak Kiai Sandi, seorang kiai bekerja di perusahaan Total Oil Prancis. Saya naik sepeda sama dia, saya bawa trail agent, beliau bawa Intense, harganya 40 jutaan. Saya nunjuk 10 kali putaran sama sama beliau, tapi beliau udah jauh 1 kilo di depan saya. Begini, Ustaz, kalau mau masuk surga, orang yang mau ngeluar duitnya banyakan, yang mau ngeluarin tenaganya banyakan, lebih cepat sampainya. Kenapa Rasulullah jadi makhluk yang paling mulia? Siang malam mikirin umatnya, nggak pernah berhenti-berhenti, yang susah dibantuin, fakir miskin anak yatim didatengin, maka Rasul cepat
naiknya sallallahu alaihi. Coba kalau nabi yang lain apa gelarnya? Alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari bergaulnya jangan cari aku di orang kaya, cari aku di orang susah. Kita lebih demen bergaul sama orang susah sama orang kaya. Sama orang kaya, kenapa? Kalau sama orang kaya demen lihat barang-barang bagus, akhirnya kurang bersyukur. Udah punya cross, melihat Samsung pengen. Ya. Coba kalau udah punya cross, bergaulnya orang susah ngelihat Asia, iya, makanya Rasul hidupnya selalu bahagia, ya. Makanya Rasul hidupnya selalu tenang. Allazi anzala huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau orang sudah ingat sama Nabi, kenal sama Nabi, anzala sakinah, pasti dia hidupnya bakal tenang. Kenapa? Karena melihat Nabi banyak bergaul sama orang susah, banyak syukurnya. Pernah ngerasain sholat khusyuk jemaah sholat? Pernah nggak ngerasain sholat enak? Pernah nggak ngerasain sholat nangis? Belum ya? Ini banyak pengganggunya. Orang enak terus. Bergaulnya sama orang kaya terus. Saya diajak keliling ke Pakis Miskin, daerah pesisir pantai. Namanya Tanjung Burung. Tanjung Pakis. Di situ mau lebaran saya bawa rezeki dan teman-teman nyalurin zakat fitrah. Di situ ada anak kecil lewat, besoknya mau lebaran. Oh, ini dong. Emang kagak beli baju? Baju dari mana? Emang bapak mana? Tuh. Dia tunjuk kemana? Ke kuburan. Bonggol. Udah kena apa? Udah pada kena virus anak kecil PA ya. Di situ saya lihat tuh orang anak kecil, saya tanya kenapa nggak beli baju. Dia cuma ditanya ayahnya kemana, minggunya ke kuburan sambilan. Gimana mau beli, bapak saya udah meninggal. Dari situ saya besok mau lebaran saya berpikir ya Allah, saya besok agak bingung mau pakai baju yang mana, bahkan saya bingung mau beli yang mana karena punya rezeki. Sementara dia bingung mau pakai baju yang mana, emang kagak punya. Padahal hari itu malamnya saya sholat tarawih, di situ saya sholat Bismillah mau ke Alhamdulillah, Al-Fatihah nggak bisa saya teruskan. Kenapa saya kebayang ya Allah, itu dia bisa begitu ya Allah. Dia bisa hidup, menjalani hidup nggak punya ayah, besok mau lebaran. Dia bingung, alhamdulillah engkau datangkan saya bawa rezeki berbagi mereka bersama guru saya. Sementara ya Allah, saya punya nikmat banyak belum bisa bersyukur sampai kayak gini ya Allah. Nggak bisa saya nerusin, kalau menerusin kebayang anak itu ya Allah. Saya nangis lagi, setengah jam baru saya bisa nerusin alhamdulillah. Rupanya enaknya beribadah, kenapa Rasul banyak bergaul sama fakir miskin dan anak yatim, di situ rahasia. Kita lihat orang-orang yang memang dalam keadaan susah payah. Banyak orang ketika susah bisa dilewati, tapi ketika senang jarang orang yang bisa melewati. Ujian yang terberat kadang bukan kesulitan, kesenangan. Coba kita waktu punya uang 1.000, ya tenang-tenang aja. Giliran punya 100.000, udah mulai di pusat. Tapi ketika kita susah, kita dibentuk, kita betul-betul bisa mempola diri kita, membentuk jiwa kita bagaimana hidup sederhana, bagaimana hidup bisa menyikapi dengan baik, bagaimana tidak emosional. Tapi coba, ketika semuanya kita miliki, kalau tidak diawali dari kesulitan yang bisa kita hadapi, insya Allah tidak akan makan kehidupan kita ketika kita diberikan kesuksesan oleh Allah. Makanya kata Sayyidina Umar, tafaqahu qabla an tasud. Bekalilah diri kalian dengan ilmu yang banyak, ilmu pengalaman, ilmu hidup sebelum kita dijadikan pemimpin. Kita semua bakal jadi pemimpin, bukan cuma Pak Lanyat aja ya Pak, semuanya. Tapi ketika nanti Pak siapa? Pak Hendi sama Pak Lanyat ketukar Pak apa? Ya, ketika jawab kalian, ketika kita Allah itu gampang mengangkat derajat seorang hamba. Tapi ketika kita diangkat derajatnya sama Allah, sudahkah kita siap untuk menjalani derajat yang Allah berikan kepada kita? Maka jangan sekalian di sini kita belajar maulid ya, bukan hanya sekedar seremonial, tapi kita harus mampu mengambil pelajaran kehidupan Nabi apa yang sudah kita lakukan. Semakin kita dekat sama Nabi, perbuatan yang kita lakukan pasti insya Allah kita diberikan keberkahan. Tapi semakin jauh kita dari kehidupan Nabi, hanya bersolawat tidak melahirkan taslimnya, tidak melahirkan pasrah diri mengikuti kehidupan Nabi, maka kemuliaan nampaknya jauh bisa kita raih. Ya, maka pada pagi hari ini kita lihat segala usaha Nabi, bagaimana dia menjadi manusia mulia. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, ya, dia bisa jadi nomor 1 di India, pakai pakaian ihram, palanya botak, kecil orangnya. Belajar dari mana? Nabi.
ternyata dengan kehidupan susah yang dia lalui dia bisa mempersatukan India.